Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gading Dwi Prastio. Di sini saya akan membahas isu pendidikan yang terkait dengan mutu pendidikan. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan apa itu mutu pendidikan. Mutu pendidikan adalah tingkat kualitas atau keunggulan suatu proses dan hasil pendidikan. Istilah ini menggambarkan seberapa baik suatu lembaga pendidikan, baik itu sekolah, universitas, atau sistem pendidikan yang lainnya, mampu menghasilkan peserta didik yang berkembang secara optimal, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan negara. Secara sederhana, mutu pendidikan menjawab pertanyaan, seberapa baik sih pendidikan ini? Nah, mutu pendidikan biasanya mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama ialah mutu input, yang mencakup dengan kualitas siswa yang masuk, kompetensi guru, sarana dan prasarana sekolah, kurikulum, manajemen sekolah, dan lingkungan belajar. Yang kedua, mutu proses, yakni cara pembelajaran berlangsung seperti metode pengajar, interaksi guru-murid, penggunaan media pembelajaran, dan manajemen kelas. Yang ketiga, mutu output atau hasil, yaitu hasil belajar yang dicapai oleh siswa, baik dari segi akademi maupun non-akademik. Yang keempat, mutu outcome atau dampak, yaitu bagaimana lulusan memberi manfaat atau diterima di masyarakat, dunia kerja, atau jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, sekarang saya akan masuk ke kasus nyata yang terjadi di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, yakni ketimpangan mutu pendidikan di daerah 3T. Nah, daerah 3T apa sih itu maksudnya? Yaitu daerah yang terdepan, terluar, tertinggal, yang mencakup masalah infrastruktur, kualitas guru, dan literasi serta numerasi siswa. Nah, masalah multidimensi di daerah 3T. Yang pertama mulai dari kualitas infrastruktur dan sarana serta prasarana. Kerusakan fasilitas. Sekitar 10.000 satuan gedung pendidikan di daerah 3T dilaporkan masih dalam kondisi rusak sampai sekarang. Masih ada juga ribuan sekolah di daerah 3T yang belum terfasilitasi listrik dan bahkan lebih banyak lagi yang belum memiliki akses internet untuk menunjang pembelajaran yang ada di sana. Dampak atas hal tersebut ialah membuat proses belajar dan mengajar menjadi tidak efektif dan efisien, serta menghambat guru untuk menerapkan metode pembelajaran modern. Yang kedua, kesenjangan distribusi dan kualitas guru. Minimnya guru berkualitas seperti kekurangan guru pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya membuat beban guru di sana menjadi rangkap karena kurangnya tenaga pendidik. Dampaknya ialah mutu pengajaran stagnan karena guru di daerah terpencil minim akses ke pelatihan dan pengembangan profesional yang kontinu. Sementara siswa diajar oleh guru yang mengampu mata pelajaran di luar keahliannya. Rendahnya tingkat literasi dan numerasi. Kompetensi minimum siswa berdasarkan Rapor Pendidikan 2023 berada dalam kategori sedang, yang berarti sekitar 40 hingga 70% siswa belum mencapai kompetensi minimum literasi. Angka ini jauh lebih buruk di daerah 3T. Dampak rendahnya kemampuan literasi dan numerasi menghambat siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan pada akhirnya memperburuk ketimpangan sosial ekonomi di daerah tersebut. Solusi yang menurut saya cocok untuk masalah-masalah yang saya sebutkan tadi, mulai dari solusi guru dan kompetensi. Yang pertama ialah sistem insentif khusus, mulai dari gaji dan fasilitas. Pemerintah harus memberikan tunjangan khusus yang signifikan dan fasilitas yang layak seperti rumah dinas dan jaminan kesehatan untuk menarik guru berkualitas agar bersedia ditempatkan di daerah 3T dalam jangka waktu yang panjang. Pendidikan jarak jauh untuk guru seperti memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelatihan dan pendampingan profesional berkelanjutan atau mentoring daring bagi guru di 3T. Ini mengatasi kendala geografis dan biaya transportasi. Untuk masalah infrastruktur dan teknologi, yang pertama ialah penyediaan infrastruktur digital seperti internet satelit. Investasi besar dalam akses internet berbasis satelit
yang tangguh atau teknologi nirkabel di sekolah-sekolah terpencil. Ini penting untuk mendukung pembelajaran digital dan administrasi guru. Yang kedua ialah pembangunan dan renovasi afirmatif. Mengalokasikan dana khusus untuk membangun dan merenovasi sekolah-sekolah di 3T yang mengalami kerusakan parah serta melengkapi fasilitas seperti toilet, air bersih, dan listrik. Untuk masalah literasi dan numerasi, yaitu perlu kurikulum berbasis konteks lokal atau desentralisasi kebijakan, memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah dan sekolah di 3T untuk merancang kurikulum yang relevan dengan karakteristik lokal, seperti budaya, bahasa, dan potensi ekonomi setempat. Yang kedua ialah pelibatan komunitas. Melibatkan komunitas-komunitas lokal, tokoh adat, dan orang tua secara aktif sebagai aktor dalam proses pendidikan, seperti dalam pengembangan materi pembelajaran yang sesuai dengan kearifan lokal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.